Spesial siang hari ini khotib membawakan tema tentang rahasia menghadapi sakaratul maut. Ada sebuah riwayat tentang kematian yang intinya kurang lebih seperti ini. Suatu hari Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian ada seorang tukang kayu bakar lewat di kerumunan Rasulullah bersama sahabatnya tadi. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabatnya, nanti orang yang membawa kayu bakar ini siang akan meninggal dunia. Demikian kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian siang berlalu, sore pun telah berlalu, tapi ternyata Rasulullah masih menemukan orang yang tadi. Dia bilang bahwa semestinya siang meninggal. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah yang memberitakan bahwa semestinya orang itu siang tadi meninggal. Kok sudah sore hari orang itu masih ada, masih hidup? Karena Rasulullah penasaran, akhirnya beliau menegur, wahai fulan, saya mendapatkan wahyu dari Allah bahwa semestinya Anda meninggal tadi siang. Kok sampai sore ini Anda masih hidup? Ada apa? Kemudian si tukang kayu bakar tadi menjawab, wahai Rasul, tadi siang ketika saya capek, kemudian saya lapar, habis mencari kayu bakar dan ingin menjualnya ke pasar, saya kemudian mau makan bekal yang saya bawa. Tiba-tiba saya melihat orang yang kelaparan. Karena ada orang kelaparan, kemudian saya memberikan bekal saya kepada orang yang kelaparan tadi. Setelah beberapa saat saya memberikan bekal saya, tiba-tiba ada seekor ular hitam yang keluar dari tumpukan kayunya. Rasulullah maklum, itulah ular yang sedianya akan mematuk Anda. Sidang Jumat yang berbahagia, riwayat ini memang belum khotib temukan kualitasnya, apakah ini sahih atau tidak sahih. Namun demikian, insya Allah ini bisa kita jadikan fadhailul a'mal, semangat untuk beramal soleh. Sebab kata Imam Nawawi, meskipun hadis yang dhaif, tetap kita bisa jadikan untuk fadhailul a'mal sepanjang tidak bertentangan dengan isi dalil-dalil nakli yang sahih yang lain. Sidang Jumat yang berbahagia, apakah ada dasar lain yang kuat yang mendasari bahwa sedekah ini dapat menolak bala? Jawabannya tentu ada. Jawabannya adalah di dalam surat As-Saff ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini adalah rahasia dan dalil yang sangat-sangat valid yang mengatakan bahwa sedekah dapat menolak bala. Artinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih, dari mara bahaya yang sangat dahsyat? Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuanglah kamu di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Berjuang dengan harta tidak lain adalah sedekah. Oleh karena itu, jika kita ingin diselamatkan dari mara bahaya,
dari bala bencana yang sangat dahsyat, yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita bersedekah, berjuang di jalan Allah dengan harta yang kita miliki. Inilah dasar yang tidak bisa dibantah, bahwa sedekah itu ternyata bisa menolak bala. Kemudian kalau kita di akhirat nanti dengan jalan bersedekah kita diselamatkan dari bala yang sangat pedih, lantas akan mendapatkan apa kita? Jawabannya tidak lain adalah surga. Di akhirat diselamatkan dari adab yang pedih, artinya diselamatkan dari neraka. Kemana? Artinya kita ke surga. Apa yang mendasarinya? Lihat surat Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya bersedekah baik di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi dalil ini menegaskan bahwa sedekah dapat menolak bala dan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa dengan bersedekah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya ada di dua dalil. Dalil yang pertama diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Dan yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini artinya apa? Artinya bisa jadi pahala yang kita kumpulkan setelah kita meninggal jauh lebih banyak dibanding pahala yang berhasil kita kumpulkan selama kita masih hidup. Sekali lagi, hadis yang tadi berarti bisa jadi pahala yang berhasil kita kumpulkan setelah kita meninggal jauh lebih besar ketimbang pahala yang berhasil kita kumpulkan selama kita masih hidup. Konkretnya, apabila kita selama hidup bersedekah hanya 20 tahun, kemudian kita meninggal dunia, dan setelah kita meninggal dunia sampai menunggu kiamat lamanya hingga 20 juta tahun. Ini artinya insya Allah selama 20 juta tahun kita akan terus mendapatkan aliran pahala dari sedekah yang kita laksanakan semasa kita hidup. Artinya semasa kita hidup kita hanya mengumpulkan pahala selama 20 tahun. Setelah kita mati, dan andai kata setelah kita mati menunggu hari kiamat sampai 20 juta tahun, artinya pahala yang kita kumpulkan setelah kita meninggal jauh lebih hebat, lebih besar ketimbang selama yang kita masih hidup kita kumpulkan. Apakah sampai di situ? Tidak. Kalau kita percaya dengan hari akhir, percaya dengan hari kiamat, di sana ada yaumul hisab, hari perhitungan, atau lebih tepatnya yaumul wazn, hari penimbangan, dan di sana amal kita akan ditimbang. Dan pada saat amal kita ditimbang, mungkin kita akan terkaget-kaget, mungkin kita akan terheran-heran, karena kita merasa bahwa sedekah yang kita laksanakan hanya sedikit, hanya 20 tahun. Kok setelah ditimbang amal sedekah kita luar biasa besarnya? Ini tentu karena
Sedekah adalah salah satu amal yang terus-menerus mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal. Dan setelah ditimbang, maka hukum yang berlaku adalah surat Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi izatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia ditempatkan di dalam surga yang memuaskan. Begitu kita ditimbang di yaumul hisab, insya Allah kita akan terbelalak karena kita rajin sedekah semasa hidupnya, dan kemudian akan terus menumpuk pahalanya semasa kita menunggu hari kiamat. Itulah sebuah hikmah sedekah yang pasti terjadi, karena ada hadisnya dan ada landasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, sebaiknya kapan kita bersedekah? Apakah setiap bulan sekali setelah kita terima gajian, atau bahkan setahun sekali menunggu Ramadan, atau setiap minggu sekali saat kita hadir sholat Jumat ngasih keropak? Maka jawabannya, sedekah bukanlah seminggu sekali, apalagi sebulan sekali nunggu gajian, apalagi setahun sekali. Sedekah yang betul adalah setiap hari, setiap pagi hari. Bukan seminggu sekali, tapi setiap hari dan setiap pagi hari. Dari mana dasarnya? Dari hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu pagi pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali datang kepadanya dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah. Malaikat kedua berdoa, ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang menahannya. Maksudnya kepada orang yang tidak bersedekah, didoakan oleh malaikat kedua supaya mendapatkan kerusakan. Ini artinya apa? Artinya sedekah semestinya kita lakukan setiap hari, setiap pagi hari tepatnya, bukan seminggu sekali. Pertanyaan selanjutnya, lantas bagaimana kita diminta sedekah setiap pagi? Bukankah pada saat pagi belum ada fakir miskin lewat? Bukankah pada setiap pagi kita belum ketemu orang yang membutuhkan? Maka jawabannya adalah, buatlah keropak pribadi di rumahnya masing-masing. Kalau Bapak punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, maka sudah semestinya punya keropak pribadi. Keropak yang seperti ada di masjid, kita bikin sendiri, kita letakkan di rumah kita dan tulis, sudahkah pagi ini kita sedekah? Dan kita ajak semua keluarga kita, istri kita, anak-anak kita kasih uang tambahan untuk setiap hari, setiap pagi memasukkan sedekah kita kepada keropak kita. Kemudian mungkin bisa seminggu sekali kita setor ke Darussalam, ke panti asuhan, atau ke tetangga kita yang membutuhkan, atau ke orang-orang lain yang kurang beruntung. Pada prinsipnya, sedekah yang kita keluarkan itu setiap pagi. Penyalurannya tidak mesti setiap hari. Seperti Masjid Darul Salam ini, saya yakin juga tidak setiap hari menyalurkan, meskipun setiap hari mengumpulkan. Sidang Jumat yang berbahagia, terakhir kita akan buka sebuah rahasia sakaratul maut. Mungkin di antara kita belum banyak yang tahu apa sih yang dikatakan orang menjelang meninggal. Apa sih yang diminta seseorang menjelang ajalnya pada saat sakaratul maut. Dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah membongkar rahasianya tentang sakaratul maut, tentang apa yang dikatakan orang menjelang kematiannya. Silakan buka surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Inilah rahasia sakaratul maut.
Ternyata orang yang meninggal, kata Allah, dia menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Ayat yang barusan artinya kurang lebih demikian. Dan berinfaklah kamu dari sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada kamu. Kemudian kamu berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak tunda kematianku barang sebentar? Niscaya aku bakal bersedekah sehingga aku menjadi orang yang soleh. Inilah rahasia sakaratul maut. Ternyata penyesalan yang paling mendalam adalah masalah sedekahnya. Bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan puasanya, tapi sedekahnya. Kenapa sedekahnya? Karena sedekah ini bisa menambah pahala selagi dia di alam kubur. Saat dia meninggal, rupanya dia diberikan kepahaman bahwa amal yang benar-benar pahalanya terus mengalir itu antara lain adalah sedekah. Benarlah kata Rasulullah SAW, dan dia sangat menyesal karena dia tidak banyak bersedekah saat masih hidupnya. Itulah rahasia sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk lebih mempersiapkan diri menjelang sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli sedekah. Sedekah setiap hari, setiap pagi hari, bukan setiap Jumat sekali, apalagi setiap bulan sekali. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa qurrabil fir warhamna anta khairur rahimin.